Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah salah? Manusia itu tempatnya salah. Memiliki kesalahan masa lalu, pasti semua pernah mengalaminya. Bahkan, terkadang, karena besarnya kesalahan masa lalu itu, sampai detik ini pun kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Setiap kita mau melangkah maju, kita menjadi takut karena nanti kita bisa mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Kita menjadi tidak berkembang, bukan karena kita tidak pintar, bukan karena lingkungan kita yang tidak mendukung. Kita menjadi tidak berkembang ke arah yang lebih baik, justru datang dari kita yang tidak bisa memaafkan diri kita dari kesalahan di masa lalu. Kalau kita selalu mengingat-ingat kesalahan di masa lalu, kita akan selalu dibelenggu oleh kesalahan masa lalu itu. Dan kita tidak bisa untuk memperbaiki masa depan kita. Selamanya kita akan terus menyakiti orang-orang yang kita cintai. Sejauh mana seseorang berdamai dengan rasa bersalahnya, itu tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau orang itu punya mental optimis yang kuat, maka rasa bersalah di masa lalu itu akan menjadi kekuatan dia di masa yang akan datang. Dia akan tetap merasa bersalah, tapi dia belajar dari rasa bersalah itu dan tidak larut menyesali rasa bersalah itu. Sedangkan orang-orang yang pesimis sangat mudah larut dan biasanya penyesalan itu berkepanjangan sehingga dia menjadi depresi. Tanpa kita sadari, dampak dari penyesalan itu amatlah besar. Stres, perasaan tertekan karena rasa bersalah, trauma mungkin, perasaan takut bila menghadapi hal yang sama, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyakiti diri sendiri, tidak memiliki semangat hidup, timbul berbagai penyakit hubungan sosial yang rusak karena kita menarik diri dari pergaulan, sering putus asa, tidak percaya diri, bahkan sampai gangguan mental yang disebut depresi. Jangan salahkan bila teman-teman dan lingkungan sekitar menjauh darimu. Karena memang menurut Mario Teguh, orang-orang yang hidup dalam penyesalan tentang masa lalunya itu tidak menarik menjadi teman seperjalanan menuju masa depan. Penyesalan memang datang selalu di belakang, tetapi menyesali peristiwa yang sudah terjadi dan tidak bisa diulang lagi merupakan perbuatan yang sia-sia. Cara untuk mengatasi penyesalan adalah berani menghadapi kenyataan dengan sikap optimis dan berpikir positif. Bebaskan dirimu dari rasa bersalah di masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Jangan hidup di masa sekarang hanya untuk menyesali masa lalu. Kenapa kaca mobil untuk melihat ke depan lebih besar daripada kaca spion yang untuk melihat ke belakang? Karena masa depan lebih besar daripada masa lalu kita. Masa depan lebih penting daripada masa lalu kita. Bebaskan dirimu dari rasa bersalah. Bebaskan dirimu dari belenggu kesalahan masa lalu. Bebaskan diri dari ikatan penyesalan dan miliki keberanian untuk mengambil arah baru. Dan hentikan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Berdamailah dengan diri sendiri. Bebaskan cengkraman ikatan emosional masa lalu yang membebani dan menyiksa dirimu. Yakini dan miliki percaya diri bahwa kita mampu mengatasi situasi serta yakin mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Hindari orang-orang yang hanya meracuni saja, yang hanya membuat hidup kita menjadi pasif. Sebaliknya, bergaullah dengan orang-orang yang berpikir positif, optimis, selalu memberi semangat sehingga hidup menjadi termotivasi, percaya diri, dan bahagia. Yakinilah satu hal, bahwa masalah apapun pasti akan ada ujungnya. Dekatkan diri pada Allah dan mohon pengampunannya sehingga jiwa kita menjadi tenang. Jadilah penyesalan itu sebagai pembelajaran hidup. Hal yang harus diingat ialah ketika pernah mengalami masa lalu yang tidak diinginkan, jangan patah semangat. Tetap berusaha untuk memiliki cita-cita tinggi meraih masa depan yang lebih baik. Jangan sampai masa lalu yang buruk itu terulang lagi. Justru hal tersebut bisa menjadi pelajaran dan cambukan agar lebih giat dan bersemangat untuk meraih masa depan yang cemerlang.
Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak mudah untuk melalui fase perubahan diri dari seorang yang buruk menjadi seorang yang lebih baik. Tetapi demi mendapatkan masa depan yang lebih baik, kamu tidak perlu mencemaskan masa lalumu. Melangkahlah dengan hati yang mantap. Tidak perlu kamu memperhatikan setiap orang yang meremehkan dirimu karena suatu kesalahan yang sudah kamu perbuat di masa lalu. Hal yang terpenting adalah kamu sudah menyadari dan mau melakukan perbaikan dari kehidupan di masa lalu. Ketika kamu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, percayalah bahwa Allah sudah menyiapkan takdir terbaiknya untukmu dan untuk masa depanmu. Alhamdulillah untuk masa lalu kita, dan bismillah untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.